Ya, selamat berjumpa kembali ya di pembelajaran matematika, materi yang baru ya, konsep geometri, yaitu pada aspek dasarnya dulu tentang garis dan sudut ya. Bagian yang pertama dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menentukan hubungan antara titik garis dengan bidang, menentukan perbandingan ruas garis, ketiga memahami dan menentukan sudut. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama tentang titik garis dan bidang. Ya, perhatikan gambar. Ya, gambar pertama namanya titik A. Ya, kemudian gambar yang kedua adalah garis. Ya, garis G atau garis BC. Dan gambar yang ketiga adalah bidang alfa atau bidang KLM. Jadi di sini kita bisa lihat ya titik ya namanya titik A ya, kalau kita ganti dengan B berarti namanya titik B. Kemudian garis ternyata terdiri dari dua titik ya, minimal dua titik dapat dibuat sebuah garis. Kemudian bidang minimal tiga titik ya, bisa bisa dibuat sebuah bidang ya. Atau kalau dalam di SD di geometri ya sisi ya atau bidang seperti itu. Nah, hubungan titik dan garis. Ya, titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Seperti ini. Garis B ada pada titik B ada pada garis dan titik C di luar garis. Kemudian hubungan antara titik dan bidang hampir sama tadi. Jadi titik terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang. Titik M ada pada bidang alfa, sedangkan titik K di luar bidang beta. Ya. Kemudian hubungan antara garis dan bidang ada tiga. Ya. Yang pertama garis terletak pada bidang, kedua garis tidak pada bidang, dan garis menembus atau memotong bidang. Perhatikan, ya ini garis M. Ya. Gambar pertama garis M pada bidang alfa, kemudian garis M di luar bidang alfa, dan yang ketiga garis M memotong bidang alfa di titik A. Ya. Itulah hubungan antara garis dengan bidang. Kemudian titik-titik segaris. Apa itu titik-titik segaris? Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik tersebut terletak pada garis yang sama. Ini titik B dan titik C ya, segaris. Artinya titik B dan titik C sama-sama ada pada garis G. Kemudian titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Seperti ini, perhatikan. Titik M, L, dan K terletak pada bidang alfa. Jadi seperti itu untuk konsep titik, garis, dan bidang. Ya. Kemudian kedudukan dua garis. Dua garis yang saling sejajar. Ya, yang pertama dua garis yang saling sejajar. Ya, yang pasti terletak pada satu bidang. Ya, dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Jadi, dua garis yang sejajar kalau kita perpanjang ya, tidak akan pernah bertemu apalagi berpotongan. Seperti ini. Nah, garis A sejajar garis B, kita tulis garis miring 2 ya, seperti ini. A sejajar garis B, seperti itu. Dan syaratnya kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar, ya, tidak boleh terletak pada bidang yang lain, ya, berbeda bidang, harus pada satu bidang datar. Dan kedua, jarak kedua garis tersebut harus sama. Jadi jarak garis A ke B harus sama. Maka yang pasti kedua garis tersebut saling sejajar. Kemudian dua garis yang saling berpotongan, ya, apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Garis A dan garis B ada pada satu bidang datar dan saling berpotongan, otomatis ada titik potong, yaitu titik A. Ya, garis A dan garis B saling berpotongan di titik A. Dan titik A dinamakan titik potong dua garis, yaitu A dan B. Nah, syaratnya adalah terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik potong. Itulah dua garis yang saling berpotongan. Kemudian dua garis saling bersilangan,
ya. Dikatakan bahwa dua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang, ya. Karena tidak terletak pada satu bidang, otomatis tidak akan pernah berpotongan. Sehingga dikatakan garis A dan B saling bersilangan. Dua garis saling berimpitan ya, jika garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Garis A dan B saling berimpitan. Jadi terlihat satu garis padahal ada dua garis yang saling berimpitan. Nah, sebagai contoh, ya perhatikan gambar berikut. Sebutkan pasangan garis mana saja yang sejajar, berpotongan atau bersilangan. Ya, ini kita akan bahas sebagai contoh. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, garis sejajar. Kita perhatikan garis sejajar yaitu garis P dan garis Q. Ya, inilah dua garis yang saling sejajar. Ya, kira-kira hanya itu untuk garis yang sejajar. Kemudian kita lanjut garis berpotongan. Ya, otomatis kalau berpotongan ada titik potong. Kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. X, W, V, Z, dan Y. Berarti ada 5 titik potong. Otomatis ada 5 garis yang saling berpotongan, yaitu pertama garis M dan garis N di titik V. Ya, berpotongan di titik V. Kemudian garis P dan garis M berpotongan di titik Y. Kemudian garis Q dan garis M berpotongan di titik Z. Kemudian garis P dan garis N berpotongan di titik X. Dan terakhir garis Q dan garis N berpotongan di titik W. Jadi ada 5 titik potong. Itulah garis-garis yang berpotongan. Kemudian gambar yang berikut ya. Karena tadi hanya satu bidang, berarti hanya ada sejajar dan berpotongan. Kemudian perhatikan gambar ini, prisma ya, prisma segitiga. Di sini ya, prisma segitiga ada beberapa bidang ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 bidang sehingga ada yang sejajar, ada berpotongan, dan ada yang bersilangan. Karena terdiri dari beberapa bidang. Kalau yang tadi hanya satu bidang, otomatis hanya ada sejajar dan berpotongan. Ya, kalau gambar bangun ruang seperti ini, pasti ada garis yang saling bersilangan. Oke, kita masuk pada yang pertama dulu, garis sejajar. Pertama, garis AB dan garis DE. Garis AB dan garis DE. Saling sejajar, satu bidang, ya. Kemudian garis AD dan garis BE, kemudian garis BE dan CF. Jadi garis AD dan garis BE ya satu bidang ya saling sejajar. Kemudian garis BE dengan garis CF satu bidang juga, atau garis AD dengan garis CF ya satu bidang. Jadi BE dengan CF satu bidang, atau garis AD dengan CF juga ada satu bidang sehingga saling sejajar. Kemudian garis AC dengan garis DF satu bidang juga, yaitu bidang ACFD saling sejajar. Kemudian garis BC dan garis FE atau EF saling sejajar karena terletak juga pada satu bidang, yaitu BEFC. Kemudian garis berpotongan ya, kita lihat di sini ada titik sudutnya ada 1 2 3 4 5 6. Berarti ya, titik potongnya ada 6 ya, kemudian garisnya ada 3 dikali 6, jadi ada 18 ya. Yang pertama titik potong di A, yaitu garis BA dan garis AC berpotongan di titik A. Kalau kita perpanjang akan berpotongan di titik A. Kemudian garis DA dan garis AC ya berpotongan di titik A. Kemudian garis BA dan garis AD akan berpotongan juga di titik A. Kemudian garis AB dan garis BC berpotongan di titik B. Garis AB dan garis BE di B ya. Kemudian garis EB dan garis BC di titik B ya. Lanjut masih tentang garis berpotongan. Sekarang di titik C, perhatikan titik C, garis AC dan garis CF ya. Kemudian garis BC dan CF masih di titik C. Kemudian garis AC dan garis CB di titik C. Kemudian titik D, kita perhatikan garis AD dan garis DF ya, berpotongan di titik D.
garis ED dan garis DF ya, di titik D, garis ED dan garis AD ya, di titik D. Lanjut, perhatikan titik E, BE dengan DE di titik E, kemudian garis BE dan garis EF di titik E, dan garis DE dan EF di titik E. Setelah garis simbol potong titik E, kemudian masih lanjut di titik F, garis EF dan CF di titik F, garis DF dan garis FC di titik F, kemudian garis EF dan garis FD di titik F. Itulah garis-garis yang saling berpotongan. Ya. Kemudian garis yang saling bersilangan berarti tidak terletak pada satu bidang, yaitu garis AD dan garis BC. Ya, garis AD dan garis BC saling bersilangan, walaupun kelihatan berpotongan, tapi karena tidak pada satu bidang, maka saling bersilangan. AD dan EF, ya, kita perpanjang akan saling bersilangan. BE dan garis AC, ya, kita perpanjang akan saling bersilangan juga. Garis BE dan garis DF. Kemudian ada garis CF dan AB, kita perpanjang akan bersilangan. Dan tentunya terakhir garis CF dan garis DE, ya, akan bersilangan seperti itu. Jadi garis bersilangan akan ditemukan pada bangun ruang karena tidak sebidang ya. Sedangkan kalau dia sebidang, otomatis hanya ada garis berpotongan dan sejajar. Oke, kita lanjut di perbandingan ruas garis ya. Perhatikan ya, garis ini ya, perbandingan ruas garis ya. Garis PQ kita bahagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, sehingga PA ya, AB, BC, CD, DE, EF, FG sama ya. Karena kita bagi sama, kita bagi 7 bagian. Kemudian kita tarik ruas garisnya sehingga terbentuk ruas garis PR ya, PR juga seperti ini, sehingga PG sama dengan GH sama dengan HI, IJ sama dengan JK sama dengan KL sama dengan LR. Maka dari gambar tersebut kita bisa membuat suatu perbandingan ya, ruas garis PD banding DQ sama dengan 4 banding 3. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 banding 3. Otomatis ruas garis PR juga kita bahagi menjadi 4 banding 3. Itu PJ banding JR. Seperti itu. Sehingga kalau kita buat konsepnya seperti ini, ya, dari ruas garis ini, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan ya, yaitu A per B sama dengan C per D, karena sama ya kan, sama perbandingannya. Atau A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Itulah persamaan garis yang kita dapatkan ya. Oke, kita langsung saja pada contoh. Perhatikan gambar, tentukan nilai P dan X. Jadi berapa nilai P ya. Kita cari. Dan berapa nilai X ya, seperti itu. Kan gambar yang pertama, kita salin dulu ke gambar yang tadi ya, seperti ini, garis sangat mudah. Berarti yang ditanya adalah B ya, berarti B yang ditanya. Maka persamaan yang kita gunakan adalah A per B sama dengan C per D. Jadi yang diketahui A 12, C 9, D 3. Berarti yang ditanya adalah B. B itu adalah P ya. Sehingga kita langsung saja pada persamaan. A per B sama dengan C per D. 12 per B sama dengan 9 per 3. Kita kali silang, 12 kali 3 sama dengan B kali 9 atau 9 kali B. 9 kali B adalah 9B dan 12 kali 3 adalah 36. Kedua ruas kita bagi 9, sehingga ruas kiri tertinggal B sendiri. 9 bagi 9 1, dan 36 bagi 9 sama dengan 4. Nah, kita dapatkan panjang B adalah 4, atau panjang P adalah 4 cm. Dan gambar yang berikut ditanya X ya, kita buat juga bentuknya seperti ini ya,
titik X itu sama dengan F. Maka yang kita gunakan rumusnya adalah A per A tambah B sama dengan E per F. Kenapa? Karena yang diketahui adalah A 6, B 4, dan E 3. Yang ditanya adalah F. Ya, yang kita gunakan persamaannya adalah A per A tambah B sama dengan E per F. 6 per 6 tambah 4 sama dengan 3 per F. 6 per 10 sama dengan 3 per F. Kita kali silang. 6 kali F sama dengan 3 kali 10. 6F sama dengan 30. Kedua ruas kita bagi 6. Sehingga ruas kiri tinggal F dan ruas kanan menjadi 5. Sehingga panjang F atau X adalah 5 cm. Sangat mudah ya. Kemudian kita masuk di konsep sudut. Ya. Jadi sudut terbentuk oleh dua sinar garis yang bersekutu di titik pangkalnya. Titik pangkal itu disebut titik sudut. Satuan sudut adalah derajat. Misalkan 10 derajat dibaca 10 derajat. Ya. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Ya, perhatikan gambar ini. Jadi sudut terbentuk dari dua sinar garis. Ya. Nah, titik adalah titik P. Ya, jadi AP dan PB. Bentuk suatu sudut ya namanya sudut APB atau alfa ya. Ini sinar garis PA dan sinar garis PB sehingga terbentuklah suatu sudut ya, seperti itu. Nah, sudut intersek dilambangkan dengan ya, ini notasi untuk sudut ya, dan penamaan sudut ada 3 ya, ABC atau bisa boleh CBA atau sudut B. Jadi sudut ABC boleh atau sudut CBA boleh atau sudut B, sama. Jadi ketiga penamaan sini penamaan sudutnya sama artinya. Ya. Jadi sudutnya hanya satu tapi namanya boleh ABC atau CBA atau sudut B. Ya. Tapi agar lebih detail, lebih teliti, ya, kita gunakan 3 ya, 3 huruf ABC atau CBA agar lebih jelas. Ya. Dan besar sudut adalah beta. Atau bisa juga kita tulis M sudut ABC, M sudut CBA, M sudut B. Ya. Kita bisa katakan seperti itu untuk besar sudut. Ya. Jadi bisa gunakan seperti itu. Jadi M ABC atau M CBA atau M sudut B, terserah. Oke. Kita lanjut. Ya, secara manual kita dapat menggunakan alat ukur sudut yaitu busur. Ya. Itu sudah pernah melihat busur dan memegang busur waktu di SD, ya. Kita perhatikan di sini. Garis horizontal, ya, dan garis vertikal. Ya. Di sini adalah titik pusat dari busur. Kita perhatikan adalah setengah lingkaran, ya. Kalau kita perhatikan adalah setengah lingkaran dan garis vertikal puncaknya, ya, di sini. Kita perhatikan ternyata membentuk sudut 90 derajat. Sebelah kanan dan sebelah kiri juga 90 derajat. Sehingga busur yang kita gunakan besar sudutnya 180 derajat. Ya. Seperti itu. Ya, kita bisa ini contoh-contoh pengukuran dengan menggunakan busur ya. Kita bisa menghitung besar sudut yang dibentuk oleh laptop ini ya. Ataupun kursi seperti ini kita gunakan busur ya, bisa menghitung besar sudut yang dibentuk. Oke. Kita lanjut ya, jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut lancip, besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, setelah sudut lancip, kemudian sudut siku-siku besarnya sama dengan 90 derajat. Jadi sama dengan ya. Kemudian sudut tumpul antara 90 dan 180 derajat, ya, misalkan seperti ini. Kemudian sudut lurus besarnya 180 derajat atau besar sudut pada busur ya. 180 derajat. Kemudian sudut refleks antara 180 dan 360 ya. Seperti ini.
adalah sudut refleks. Dan sudut satu putaran besarnya 360 derajat. Ya, atau sudut putaran ini identik dengan sudut pada lingkaran, ya. 360 derajat. Itulah jenis-jenis sudut. Contoh, hitung sudut terkecil dan terbesar dari jarum jam berikut. Pukul 4.30, 7.20, dan 5.12. Nah, kalau kita perhatikan jam dinding di rumah, dia berbentuk lingkaran, ya. Berbentuk lingkaran, otomatis besar sudut pada jam adalah 360 derajat. 360 derajat, ya. Dan pada gambar jam tersebut, ya, seperti ini, ada 12, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa 1 jam, ya, berarti 360 dibagi 12. Seperti itu. Berarti 30 derajat. Jadi 1 jam akan membentuk sudut 30 derajat. Sehingga 30 dikali 12 adalah 360 derajat. Ya, untuk 1 jam. Ya, untuk 1 jam membentuk sudut 30 derajat. Kalau setengah jam berarti 15 derajat. Seperti itu. Jadi yang pertama pukul 4.30, ya. Seperti ini. Jadi sudut terkecil dan terbesar. Berarti sudut terkecil adalah warna biru, sudut terbesar adalah yang hijau ini. Kita akan menghitung. Jadi 1 jam 60 menit sama dengan 30 derajat. Ukuran 1 jam, ya, 30 derajat. Karena semua 360 derajat. Jadi kalau 1 jam 60 menit sama dengan 30 derajat, otomatis setengah jam 30 menit adalah 15 derajat. Seperti itu. Sehingga kita bisa asumsikan 2 menit sama dengan 1 derajat. Ya, seperti itu. Jadi 2 menit adalah 1 derajat. Jarum tersebut menunjukkan 4 jam lebih 30 menit. Berarti kita tulis 4 jam tambah 30 per 60, ya. 30 menit berarti 30 per 60 karena 1 jam 60 menit. Berarti kalau 30 menit berarti setengah jam, ya. 30 per 60 jam. Sehingga kita kalikan 4 kali 30 derajat karena 1 jam 30 derajat, dan kan 30 per 60 kita kali 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 30 110 derajat, dan yang tadi kita sederhanakan 30 per 60 sama dengan 1/2 dikali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Sehingga 135 derajat. 120 derajat tambah 15 derajat, 135 derajat. Ya. Nah, jarum menit, perhatikan. Jarum menit, kalau tadi jarum pendek, ya. Jarum menit menunjuk bilangan 6 atau jarum yang terpanjang. Sehingga besar sudutnya adalah 6 kali 30 derajat. 6 kali 30 derajat sama 180 derajat, sehingga sudut terkecil yang dibentuk atau yang warna biru, ya, adalah 180 dikurang 135. Besarnya 45 derajat. Sedangkan sudut terbesar adalah 360 derajat dikurang 45 derajat. Ya. Karena kalau sudut terbesar berarti satu putaran 360 derajat dikurangi 45 derajat, 315 derajat. Itulah sudut terbesar yang dibentuk oleh jarum jam tadi, yaitu ya pukul 4.30 atau setengah 5. Ya, kita jumlahkan 45 tambah 315 adalah 360 derajat. Berarti jawaban kita sudah benar, ya. Jadi untuk membuktikannya kita jumlahkan 45 derajat tambah 315 derajat. Apakah sama dengan 360? Seperti itu. Kalau sudah sama berarti jawaban kita benar. Kemudian pukul 7.20, ya, jarum jam di angka jarum pendek di 7 dan jarum panjang di 4, ya. Yang warna biru adalah sudut terkecil dan yang hijau sudut terbesar. Oke. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 30 derajat. Berarti kalau menunjukkan 7 jam 20 menit berarti 7 jam tambah 20 per 60 jam. Kita kalikan dengan 30 derajat karena 1 jam sama dengan 30 derajat. 7 kali 30 sama dengan 210. 20-60 adalah sepertiga, ya. Kita sederhanakan sepertiga sehingga 210 derajat tambah 10 derajat, ya, 30 bagi 3 adalah 10 derajat, ya. 30 bagi 3 10 kali 1 10. 7 kali 30 210 derajat. 210 tambah 10 sama dengan 220 derajat.
Sehingga kita perhatikan jarum menit ya, menunjuk bilangan 4 pas ya. Sehingga 4 kali 30 sama dengan 120 derajat, maka sudut terkecil yang terbentuk adalah 220 dikurang 120 sama dengan 100 derajat, dan sudut terbesar adalah 360 dikurang 100 derajat sama dengan 260 derajat. Kita jumlahkan 100 tambah 260 adalah 360 derajat, maka jawaban kita benar. Kemudian pukul 5.12 ya, kita perhatikan sudut terkecil adalah warna biru, sudut terbesar adalah warna hijau. Pukul 5.12 berarti jarum jam di 5, jarum pendek di 5, dan jarum yang panjang menit di 2 lewat sedikit. Ya tidak tepat di 2 karena lewat 12. Kalau dia lewat 10 tepat di 2. Karena ini lewat 12 berarti tidak tepat di 2, lebih dari 2. Sekitaran 2,2 atau 2,4 ya. Karena jarak 2 ke 3 ada apa? Berapa menit sini ya. Setiap menit ya, ada 5 menit ke angka 3. Berarti kalau pukul 5 lewat 12 atau dari jam ini 2, 4, 6, 8, 10. Berarti perkiraannya jarum menit ini di angka 2,4 ya. Jadi kalau lewat 11 adalah 2,2, lewat 12 2,4, lewat 13 2,6, lewat 14 2,8, pas di 3 ada 10. Berarti skalanya seperti itu, maka kita bisa dapatkan jarum panjang ini tepat di 2,4 karena lewat 12 menit, tidak tepat di 2, seperti itu. Langsung saja 5 jam 12 menit berarti 5 jam tambah 12 per 60 jam ya, kita kali 30 derajat ya, hasilnya adalah 150 derajat tambah 6 derajat, 156 derajat. Kemudian menunjukkan bilangan 2,4 ya, karena lewat 12 menit jadi 2,4. Kalau 14 menit berarti 2,6. Seperti itu. 2 lewat 16 menit di 2,8. Jadi kita asumsikan ya, jarum menit menunjuk bilangan 2,4 karena lewat 12 menit tadi. Sehingga besar sudutnya 2,4 kali 30 derajat sama dengan 72 derajat. Maka sudut terkecil adalah 156 dikurang 72 derajat adalah 84 derajat. Kemudian sudut terbesar adalah 360 derajat kurang 84 derajat adalah 276. Kalau kita jumlahkan ya, 84 tambah 276 hasilnya adalah 360. Maka jawaban kita tepat, benar. Seperti itu. Itu cara mencari sudut yang dibentuk pada jam ya. Kemudian tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Apa banyak sudut? Ya, perhatikan. Kita tentukan dulu titik potong yang pertama, ya, adalah titik H. Kalau sudah, kita lihat di sini ada titik C dan titik E. Sehingga banyak sudut yang pertama, GHI 1, kemudian sudut GHE 2, yang ketiga sudut HC, yang keempat sudut EHC atau CHE. Itulah keempat sudut yang terbentuk di titik H. Kemudian di titik E garis HED, sudut HED, kemudian sudut DEF, kemudian sudut FEC, kemudian sudut HEC. Setelah keempat sudut yang terbentuk di titik E. Kemudian di titik C, ACB, sudut ACH, sudut HCE, kemudian sudut BCE. Ya. Itulah keempat sudut yang terbentuk pada titik C. Sehingga banyak sudut dari gambar adalah 12 sudut yang terbentuk. Seperti itu. Kemudian tugas untuk Anda kerjakan di rumah ya selama seminggu
Ya, kalau ada hal yang kurang jelas silahkan bertanya lewat grup. Ya. Ketikkan gambar, sebutkan pasangan garis mana yang sejajar, berpotongan atau bersilangan. Kemudian besar sudut terkecil yang terbentuk jarum jam pada pukul 4.40 sama dengan berapa derajat. Kemudian petikan gambar, nilai X dan Y pada gambar di samping adalah. Kemudian pada pukul berapa saja jarum jam panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat. Pada pukul berapa saja jarum jam panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat. Nomor 5, tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Ya. Ada berapa banyak sudut yang terbentuk. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan. Sekian dan sampai kita bertemu.